Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudi Swastika, nomor absen 24 dari kelas SMK. Di sini saya akan menjawab soal UAS pelajaran MSDM internasional. Soal yang pertama, jelaskan mengenai metode penilaian kinerja 360 degree feedback dan pengaplikasiannya dalam perusahaan multinasional. Penilaian 360 derajat adalah salah satu teknik evaluasi kinerja karyawan dengan berdasarkan umpan balik feedback yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian ini cukup adil dan tidak ada pihak yang diberikan kelonggaran dan penilaian. Dalam implementasinya, para atasan akan menemui bawahannya secara satu persatu untuk mendiskusikan tentang penilaian kinerja mereka. Dengan metode 360 derajat, karyawan akan mengetahui seberapa jauh kinerja yang diberikan mereka terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya berdasarkan pengamatan dari atas, rekan kerja, mitra, dan bawahan. Soal yang nomor 2, jelaskan mengenai pendekatan kompensasi internasional pada perusahaan dan contoh penerapannya di perusahaan multinasional. Yang pertama, pendekatan going rate atau market rate. Dalam pendekatan ini, gaji pokok untuk transfer internasional dikaitkan dengan struktur gaji di negara tuan rumah. Perusahaan multinasional biasanya mendapatkan informasi dari survei kompensasi lokal dan harus memutuskan apakah karyawan lokal atau AJN. Yang kedua, pendekatan balance sheet atau build up. Menurut Martuko 2004, tujuan dasar pendekatan ini adalah untuk mempertahankan ekspatriat secara utuh, atau yaitu memelihara relativitas dengan rekan-rekan kerja AJN dan memberikan kompensasi untuk biaya penugasan internasional melalui pemeliharaan standar hidup negara asal ditambah satu imbalan finansial untuk membuat paket kompensasi menarik. Dan ketiga, negosiasi. Ketika perusahaan pertama kali mulai mengirimkan ekspatriat ke luar negeri dan sewaktu mereka masih memiliki sedikit ekspatriat, pendekatan umum untuk menetapkan kompensasi dan tunjangan untuk para ekspatriat tersebut adalah memberikan paket kompensasi terpisah dan biasanya unik untuk setiap individu ekspatriat. Yang keempat, lokalisasi. Suatu pendekatan yang relatif baru dalam kompensasi ekspatriat adalah lokalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah tingginya biaya dan ketidakadilan yang dirasakan di antara karyawan cabang-cabang luar negeri. Dan yang kelima, pembayaran sekaligus atau lump sum. Pendekatan lainnya di mana beberapa perusahaan multinasional berusaha terutama dalam menanggapi persepsi bahwa pendekatan balance sheet terlalu mencampuri keputusan gaya hidup para ekspatriat adalah pendekatan lump sum. Dalam pendekatan ini, perusahaan menentukan suatu jumlah gaji untuk ekspatriat dan kemudian membiarkan ekspatriat menentukan bagaimana mereka menggunakan gajinya, misalnya untuk perumahan, transportasi, perjalanan, kunjungan ke kasar negara, pendidikan, dan sebagainya. Contoh penerapan kompensasi di perusahaan multinasional yaitu dalam perusahaan Google Inc. melakukan pendekatan kompensasi yang dilakukan oleh Google Inc. adalah lump sum methods. Karena Google membayar kompensasi sekaligus juga dalam jumlah nominal yang sangat besar, sehingga karyawan sendiri yang menentukan alokasi kompensasi yang diterimanya. Soal yang ketiga, menurut pendapat saya, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana caranya agar tetap menjaga hubungan ketenagakerjaan yang baik antara pimpinan dengan karyawan pada perusahaan multinasional adalah memberikan waktu lebih untuk memberikan perhatian kepada mereka, dengarkan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan di tengah kondisi yang terbatas. Pastikan karyawan terbaik masih memiliki motivasi kerja. Tunjukkan kepada karyawan terbaik bahwa perusahaan mempercayai kemampuan mereka dalam beramal.
Memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan akan membuat karyawan tersebut merasa kemampuannya dipercayai oleh perusahaan, sehingga secara psikis akan membuat karyawan tetap termotivasi untuk selalu memberikan performa lebih baik. Biasakan menunjukkan bentuk apresiasi kepada seluruh bentuk jasa anggota dan memberikan reward kepada karyawan yang berhak adalah cara paling gratis yang bisa dicoba. Pemberian apresiasi yang paling sederhana bisa dilakukan dengan memberikan perhatian menyeluruh kepada anggota atau rekan kerja Anda ketika sedang berdiskusi. Ingatlah untuk sering berdiskusi mengenai kesejahteraan karyawan dengan manajemen agar tantangan dalam mempertahankan karyawan terbaik bisa jadi sedikit lebih mudah untuk dilewati.